Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kali ini saya akan bagikan pengalaman saya semenjak saya menggunakan mesin rumput, semenjak saya gunakan racun herbisida, dan apa dampak positif dan dampak buruknya pada tanaman kopinya. Itu akan saya bagikan di sini, sahabat tani. Jadi sahabat tani silahkan menilai dan silahkan mencerna sendiri. Nah, jadi di sini ada hal penting ya yang akan saya bagikan pada sahabat tani di musim kemarau seperti ini. Apakah bagus pemberian herbisida? Apakah bagus kita menggunakan mesin rumput ya? Dan itu sudah pasti sahabat tani ada efek-efek yang akan terjadi. Ya, jadi simak poll ya sahabat. Itu akan saya bagikan di sini dengan fakta sahabat tani dan melalui pengalaman saya bertahun-tahun semenjak bertani kopi. Di saat itu ini berumput dan kondisi lagi berbunga ya. Saya gunakan herbisida, yang terjadi adalah terjadilah kerontokan fatal sahabat tani ya. Bunganya sangat banyak di saat itu, penuh sahabat tani dalam perbatang ini, tetapi lihat nyatanya hanya tinggal segini itu ya. Nah di sini ini sebenarnya banyak bunganya sahabat tani, penuh ya. Nah jadi intinya di sini sahabat tani kan, yang selamat ya selamat, tetapi yang tidak bertahan bakal gugur seperti itu sahabat tani. Nah jadi hanya menyisakan seperti ini saja sahabat tani. Nah jadi di sini ceritanya bukan saya nggak bersyukur ya. Nah terkadang-kadang cara kita, tangan kita di saat memperlakukan kebun kita ini salah begitu sahabat tani. Makanya terjadilah keguguran pembungaan. Kalau udah gugur bunganya ya sudah pasti buahnya gagal sahabat tani ya. Terlebih, nah ini terlebih saya memakai herbisida di saat itu tiba-tiba datang kemarau sahabat tani. Saya tidak menyangka akan datang kemarau. Nah setelah saya berikan herbisida 3 hari selepas itu ya, sampai selanjutnya itu kemarau. Nah jadi ini termasuk satu penyesalan juga ya. Jadi penyesalan saya ini saya jadikan pelajaran buat saya dan juga buat sahabat tani semua. Jadi kalau musim kemarau hindari pemberian herbisida atau racun rumput ya. Jadi bagusnya itu apa sahabat tani? Bagusnya mesin babat. Nah perbedaannya apa? Kalau kita menggunakan mesin babat sahabat tani, tumbuhnya pasti ini saya jamin lebih segar, dan saya jamin ini pembunganya pasti merata ya. Walaupun ya seharusnya kan kalau udah saya berikan MKP KNO3 putih, biasanya ini akan pol. Setiap percabangnya itu hasilnya akan seperti ini, pertompolnya itu banyak gitu sahabat. Nah namun apa yang terjadi ya, ini akibat kesalahan saya sendiri memberikan herbisida di saat tiba datang kemaraunya sahabat tani. Dan ini lagi sahabat tani. Nah ini varietas kopi Ateng Super sahabat tani. Nah jadi memang tidak semuanya sih, kalau kita memberikan herbisida tidak semuanya rontok bunga ya. Ada juga yang kuat dia bertahan gitu ya, yang nggak kuat dia rontok seperti itu. Nah jadi kalau kita gunakan herbisida di saat kemarau, apa gejala yang terjadi lagi? Yaitu seperti ini. Pucuk daunnya mengecil, tidak besar. Biasanya kalau kopi varietas Ateng Super itu besar-besar ya. Bagian ujung sini itu besar. Tetapi ini justru tidak besar sahabat tani, perkembangan daunnya. Nah ini menunjukkan bahwa tanaman kopi kita ini sudah menunjukkan pada kita bahwa dia tidak kuat ya. Tidak kuat lagi kalau kita terus berikan herbisida. Nah terlebih di saat musim kering ya, tandus, kemarau, kita berikan herbisida. Herbisida itu kan racun kimia ya. Nah ya, jadi pernah ada komentar masuk ke saya setahun yang lalu kalau nggak salah saya sahabat tani, berkomentar. Makanya itu Pak, kalau pemberian herbisida itu jangan di bawah pokok kopi Pak, tapi di sini Pak, di daerah lorongnya Pak, katanya gitu. Sama saja ya, perakaran kopi ini ya akar serabut dan sangat panjang sekali. Semakin buahnya banyak seperti ini, maka akar serabut dan akar-akar lainnya semakin luas. Nah, semakin luas. Jadi kalau kita berikan herbisida di sini, kita semprotkan, lingkaran kopinya nggak kita semprotkan, sama saja sahabat tani. Tidak ada perubahan apapun, tetap sama saja hasilnya sahabat tani ya. Nah, seperti itu. Oke, nah tadi kita membahas tentang perkembangan daunnya mengecil sahabat tani akibat herbisida ya. Baik itu racun kontak, baik itu sistemik ya, itu sama saja. Intinya di sini dalam musim kemarau ya usahakan jangan menggunakan herbisida, itunya sebenarnya intinya ya sahabat tani ya. Nah dan kita beralih kemari. Nah ini efek buruknya jika kita menggunakan herbisida ya.
Yang lebih parahnya kan ya seperti itu ya, selalu menggunakan herbisida, tidak pernah sekalipun dibabat dengan mesin rumput atau dengan cangkul. Nah, akibatnya akan seperti ini sahabat tani. Nah, seperti ini. Ini sahabat tani, ini kan bekas pemangkasan ya, bekas pemangkasan. Tetapi justru tumbuhnya cuma yang di atas sana sahabat tani. Di bawah ini tidak mau lagi. Nah, ya berarti ada hubungannya sahabat tani. Nah, seperti ini daunnya mengecil. Kalau di ujungnya saja daun sudah mengecil, apalagi di sini sahabat, sudah pasti tidak akan mengeluarkan tunas. Nah, ini bahayanya pemberian herbisida di saat kemarau, di saat tanah itu kering dan tandus. Berbeda kalau di musim hujan. Kalau di musim hujan mungkin masih mending sahabat tadi ya, masih bisa tercuci. Di saat rumput-rumput ini habis, ya habis terkena herbisida tadi, datang hujan maka herbisidanya akan terserap, ya beransur-ansur akan terserap, diserap, jadi kembali netral. Nah, jadi kalau kemarau seperti ini ya sudah pasti tidak netral, mengambang herbisidanya nih di atas tanah ini, menguap kadar racunnya sehingga naik ke tanaman kopi kita. Nah, itu bisa mengakibatkan bunga rontok, bahkan cabang pun tidak mampu mengeluarkan tunas baru sahabat tani. Ya, seperti ini. Nah, dan lagi sahabat tani, apa dampak yang paling buruk ya? Dampak yang paling buruk kalau lahan kita, tanah kita itu sudah sering terkena herbisida. Itu waktu kita melakukan pemangkasan kopi, kan kita memangkas seperti payung ya, seperti pemangkasan bentuk payung gitu. Itu nanti begitu keluar tunas, kadang-kadang tunasnya berlawanan sahabat tani. Nah gitu ya, susah diatur ya. Nah seperti ini susah diatur sahabat tani. Nah secara tidak langsung akibat apa? Herbisida juga sahabat tani. Ini terlihat ya, rumput sudah nggak ada tuh. Nah jadi sebagaimana kita tahu, banyak orang menganggap kebun bersih itu ideal. Kebun bersih itu bisa menyelamatkan tanaman kita, ya. Kebun bersih itu bisa memberikan hasil maksimal begitu. Tetapi sebenarnya bersih kebun itu sebenarnya tidak dianjurkan menggunakan herbisida, ya. Tapi dianjurkan dengan mesin babat, mesin rumput atau cangkol atau parang seperti itu sebenarnya sahabat. Makanya di zaman dahulu, di zaman nenek kami, tidak ada dulu namanya herbisida. Yang ada dulu itu cangkul sama parang. Makanya buahnya dahsyat banyak dibanding di zaman era sekarang sahabat tani. Nah, di zaman sekarang semakin maju teknologi, semakin canggih, semakin banyak ya obat-obatan yang bisa kita gunakan secara instan, simple, tanpa ribet gitu. Tapi efeknya sangat buruk ya. Nah, seperti salah satunya racun herbisida ini atau racun rumput sahabat. Nah, dan kita bisa mengenali bahwa tanah kita sudah kurang subur sahabat tani. Itu tidak gembur, padat seperti ini. Ini padat nih sahabat tani. Kalau kita tekan, kita paksa, susah masuk ya. Nah, kalau dia gembur, subur, biasa sekali kita tekan seperti ini langsung masuk semua ini. Ya gitu ya. Tapi ini terlihat tandus tuh seperti ini. Susah ya. Nah, ini akibat dari herbisida juga iya, akibat dari pupuk kimia juga iya sahabat tani ya. Jadi atas nama kimia itu kita harus tahu limit dan masa pemakaiannya sahabat tani. Walaupun kita tahu cara instan, cara itu lebih hemat, instan dan lebih simpel, tetapi efeknya ini yang harus kita pikirkan sahabat tani. Efeknya ini bisa merusak kelangsungan hidup kopi kita ke depan sahabat tani. Makanya ada nanti di tanaman kopi kita itu berbuahnya ada yang banyak dalam perbatang dan ada yang sedikit, bahkan ada yang zong sama sekali, padahal kita sudah melakukan pemangkasan dengan merata. Ada apa? Nah begitu sahabat tani ya. Jadi di setiap perbatangan kopi ini, di bawahnya ini kita kan nggak akan tahu sahabat tani. Sudah pasti ada yang subur, kebetulan subur, dan ada yang memang tidak subur lagi seperti itu sahabat tani ya. Dan itu selanjutnya, makanya itu bisa mengganggu kelangsungan hidup kopi tersebut sahabat. Oke baik sahabat tani, Pak bagaimana caranya kita menyelamatkan tanah supaya kita subur lagi? Ya hindari pemberian herbisida. Ya hindari pemberian herbisida, apalagi terlebih di musim kemarau sahabat tani. Ya jadi rumput-rumput yang kita babat, yang kita potong dengan babat itu nanti akan menjadi pupuk lagi dan menjadi organik lagi. Itu dalam setahun saja sahabat tani tidak gunakan herbisida, selalu gunakan mesin rumput, itu akan kelihatan nanti tanahnya gembur, sehat, gembur ya, dan menghitam. Nah itu menjadi ciri-cirinya ya. Nah yang kedua sahabat tani,
Kalau memang sahabat tani mampu membuat pupuk kandang atau buat pupuk organik ya, nah itu juga lebih bagus sahabat tani. Ya, itu selalu dikasihkan ke lahan ini supaya tanahnya unsur haranya kembali normal. Nah, jadi sebenarnya tanah negeri Indonesia ini sebenarnya terkenal dengan kesuburannya. Makanya hampir seluruh tanaman di dunia itu ada di Indonesia. Namun kenapa bisa rusak? Ya akibat ulah kita. Nah, kenapa akibat ulah kita? Karena maunya simple ya, maunya instan, maunya nggak ribet-ribet gitu ya. Dan oke, cara lain adalah cangkul sahabat tani. Cangkul, kita cangkulkan semua tanah di lahan kita ini sahabat tani. Kita balikkan tanahnya gitu ya. Kita cangkul, kita balikkan tanahnya, kita gemburkan kembali. Nah, itu solusi juga sahabat tani. Supaya apa? Supaya nanti racun-racun kimia dalam tanah yang sudah tersimpan, begitu terkena cahaya matahari dan terkena hujan akan tercuci secara alamiah gitu sahabat tani, sehingga beransur-ansur tanah ini akan pulih kembali ya. Nah, jadi begitulah yang saya tahu sahabat tani, itu saya kutip melalui pengalaman saya sendiri. Memang ada banyak perbedaan sahabat tani. Kalau lahan yang sering kita gunakan herbisida dengan lahan yang sering menggunakan mesin babat, kalau polling tertinggi menurut saya, pengalaman saya itu lebih bagus mesin babat sahabat tani. Lebih sering kita menggunakan mesin babat. Dan atau seperti ini sahabat tani, dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun misalnya kita melakukan pembersihan gulma itu sampai 3 kali, berarti kita lakukan pemberian herbisida itu cukup sekali. Nah, 2 kalinya lagi itu dengan mesin babat ya. Jadi dalam setahun 3 kali, berarti sekali menggunakan herbisida, 2 kali menggunakan mesin babat, itu dalam per tahun sahabat tani. Seperti itu, jadi tanah tidak terlampau rusak. Nah, itu cara lainnya sahabat tani ya, cara lainnya gitu. Kadang-kadang kita sebagai manusia tidak sempat waktu ya, banyak kegiatan, banyak undangan, banyak macam-macam gitu ya, pekerjaan lain gitu. Nah, itu bisa seperti itu caranya sahabat tani. Tapi supaya lebih bagus, supaya lebih bisa, ya bagusnya selalu menggunakan mesin babat. Walaupun kita tahu menggunakan mesin babat ini kadang-kadang ya ada ribetnya ya, tersumbat minyaknya ya, terjadi kerusakan mesin babatnya, terjadi ini terjadi itu, sehingga memperlambat begitu sahabat tani. Kalau semprot cukup isi air ya, sambil jalan-jalan ya, menyemprot sana menyemprot sini, selesai dalam sekejap, tetapi efeknya sangat berbahaya sahabat tani ya. Jadi di sini saya tekankan pada sahabat tani, jangan terkecoh dengan herbisida. Kalau bisa lahan yang lagi subur itu jangan diberikan herbisida, selalu gunakan mesin rumput, biarpun lama siap tetapi tanah sehat sahabat tani. Nah, sedikit saya ceritakan pengalaman saya sahabat tani. Lahan kita ini dulu lahan baru, artinya lahan memang belum pernah ditanami kopi. Jadi saya orang pertama menanam kopi. Jadi di saat dulu ini sahabat tani, sebelum saya berikan herbisida ke lahan saya ini, dulu ini buah sangat banyak sahabat tani. Bahkan saking banyaknya, dan per batang itu pernah dapat 7 bambu. Pernah saya dapatkan 7 bambu ya. Karena ini kondisi lahan baru dan lahannya masih subur sekali gitu sahabat tani ya. Nah, lalu ya akibat tadi kesibukan pekerjaan, akibat nggak punya waktu, ya akhirnya saya menggunakan herbisida. Saya gunakan tahun ke tahun. Nah, ini kondisi tanah ini dari saya beli sampai masa tanam hingga sekarang itu udah masuk 9 tahun. Nah, terlihat sudah sahabat tani ya, saat ini terlihat kesuburan tanah sudah mulai menghilang sahabat tani ya. Terlihat seperti ini nih, buah berkurang, semakin berkurang seperti ini. Nah, ini satu cerita dari saya, kisah dari saya yang insya Allah bisa menjadi pedoman untuk sahabat tani di sana ya, bahwa kalau sudah rusak seperti ini lahannya, itu sudah sulit diperbaiki. Bahkan kalaupun bisa diperbaiki butuh waktu lama dan sangat lama sahabat tani ya. Ini saya bagikan pada sahabat tani ya, supaya sahabat tani tidak salah cara ya, begitu ya. Oke, saya rasa hanya itu saja sahabat tani ya. Cintai lahan Anda sahabat tani, cintai tanah Anda. Kalau tanah Anda masih kelihatan subur dan sangat subur, lengkap unsur haranya, sebaiknya hindari pemberian herbisida ya. Tetap selalu gunakan mesin rumput sahabat tani. Walaupun menggunakan mesin rumput ini kadang-kadang lebih melelahkan ya daripada obat herbisida atau penyemprotan herbisida sahabat tani. Tapi kita harus lihat
masa depan dan keselamatan tanah ini ya, dari tahun ke tahun ke depan nanti bagaimana, itu harus kita pikirkan. Itu kembali kepada Anda sahabat tani, karena saya sudah ceritakan pengalaman saya bahwa herbisida sangat berbahaya. Lebih baik mesin rumput sahabat tani ya. Oke, kalau begitu sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.